dengan NIM 13122000078. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui di Surabaya banyak sekali taman-taman kota yang memfasilitasi berbagai macam fasilitas taman seperti ayunan, ada air mancur, ada permainan outbound. Taman kota Surabaya tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa saja, dari segala kalangan juga menikmati taman yang ada di sini. Seringkali juga pemerintah menggelar acara mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan di taman-taman kota Surabaya. Di taman kota Surabaya ini juga menambah penghasilan UMKM untuk masyarakat-masyarakat sekitarnya, dan juga tentunya untuk menghilangkan stres segala pikiran yang ada di kepala Anda, juga masalah-masalah lain. Halo, perkenalkan nama saya Anita Salsabila dengan NIM 131220098. Di sini yang kedua saya mau menjelaskan tentang setiap taman-taman kota memiliki ciri khas dan fasilitas yang berbeda-beda. Contohnya seperti Taman Surabaya yang dekat dengan pantai, Taman Bungkul yang selalu menjadi salah satu sarana kegiatan CFD, dan masih banyak lagi. Beberapa hari belakang ini setelah disahkan KIA, undang-undang ini bertujuan untuk membuat ibu dan anak merasa nyaman dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Perkenalkan, nama saya Joko Deputi Murad Saraswati dengan NIM 131900247. Pada video kali ini kita akan merujuk pada pasal 22 ayat 3 tentang dukungan fasilitas sarana dan prasarana umum di tempat kerja, di tempat umum, dan alat transportasi. Pada video kali ini kita akan merujuk pada pasal 22 ayat 3 tentang dukungan fasilitas sarana dan prasarana umum di tempat kerja, di tempat umum, dan alat transportasi umum. Kita akan berfokus pada taman-taman di kota Surabaya. Kita ambil Taman Flora sebagai objek dalam video. Di Taman Flora terdapat fauna sebagai ikonik yang membuat warga sekitar tidak perlu jauh-jauh ke kebun binatang Surabaya untuk memberikan pembelajaran tentang salah satu fauna kepada anak-anak. Selain itu terdapat media outbound untuk anak-anak. Perkenalkan, nama saya Saddam Husin dengan NIM 13122000080. Menurut Undang-Undang KAI pasal 22 ayat 3, hendaknya di tempat umum harus ada ruang taksi atau ruang menyusui, ruang perawatan anak, tempat penitipan anak, tempat bermain anak, dan tempat duduk prioritas atau loket khusus. Hai, nama aku Eki Febriwardani dengan NIM 13122000050. Di Taman Flora ini, seperti yang teman-teman tahu, tidak ada yang namanya ruang laktasi atau ruang menyusui, kemudian ruang tempat untuk menitipkan anak, terus dan tempat duduk untuk prioritas ya teman-teman. Jadi biasanya memang tempat duduknya itu hanya terbatas beberapa aja, nanti bakal ditampilin juga videonya. Terus cuma ada di area-area yang ada tempat outbound dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya ya bahwa sesuai dengan Undang-Undang KIA, Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang baru disahkan beberapa hari yang lalu, itu setiap taman yang ada di Surabaya ya, terutama taman-taman kota, harusnya dan hendaknya itu mulai memperbaiki fasilitas yang ada, seperti adanya tempat duduk prioritas, karena nggak semua orang itu normal ya keadaannya di kayak seperti saya dan teman-teman yang lainnya. Ada juga yang disabilitas ataupun lansia begitu. Kemudian harus ada yang namanya ruang laktasi supaya ibu-ibu yang masih mempunyai bayi bisa menyusui anaknya dengan nyaman. Tapi juga harus diperhatikan bahwa ruang laktasi ini seharusnya tidak bersebelahan dengan ruangan untuk merokok. Jadi ibu dan anaknya ini tidak terpapar oleh asap rokok. Dan kemudian teman-teman,
yang lainnya ya, tempat-tempat umum yang lainnya itu juga harus mulai diperhatikan dan diperbaiki untuk fasilitas yang ada. Oke, sekian video dari kelompok kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. See you.